Yeremia 18 ayat pertama sampai dengan 17. Tuhan berbicara kepada Yeremia. Yeremia, pergilah kamu kepada tukang periuk. Kamu perhatikan baik-baik apa yang dia buat. Yeremia taat. Dia pergi sesuai dengan perintah Tuhan. Sesampainya dia ke tukang periuk, dia melihat tukang periuk lagi membuat satu bejana. Ketika si tukang periuk ini sedang membuat bejana, dia lihat ada begitu banyak bejana-bejana yang rusak. Dia pikir kalau bejana itu sudah rusak, itu akan dibuang karena udah gak ada guna. Ketika Yeremia melihat si tukang periuk sedang mengerjakan bejana, dia melihat bejana-bejana yang rusak diambil kembali oleh sang tukang periuk, kemudian dia kerjakan kembali bejana yang rusak itu sampai bejana yang rusak itu menjadi bejana yang enak dilihat, enak dipandang. Ini jadi pelajaran buat saudara dan saya. Makanya kenapa Alkitab katakan jangan pernah menghakimi sesama manusia. Ketika kita melihat orang jatuh, oke, kita tegur dia saudara, ya. Kalau dia mau kembali dan bertobat, dia pasti akan dipakai menjadi bejana yang mulia dari Tuhan. Karena Alkitab yang katakan, kita yang jijik, kita yang rusak, kita yang mungkin dipandang tidak ada guna di mata manusia, tetapi ketika kita mau kembali bertobat sungguh-sungguh di hadapan Allah, maka Tuhan pasti akan menerima kita. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapatkan bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ibrani 10 ayat 26 sampai 27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Kita memang tadinya manusia berdosa, tapi Tuhan kalau panggil kita, dia mau kita masuk dalam terang, diterangi dengan firman Tuhan. Hati kita mulai diubah melalui firman Allah yang kita dengar. Ya. Makanya ini Alkitab katakan, barang siapa sudah diterangi hatinya melalui firman Allah, kemudian dia murtad kembali, istilahnya dia kembali lagi ke kubangannya, Alkitab katakan saudara, dia tidak akan diperbarui sekali lagi karena dia telah menyalibkan Yesus untuk yang kedua kali. Beda kalau kita memang sama sekali tidak tahu kebenaran. Kalau kita, hati kita belum pernah tahu firman Allah, ya. Tiba-tiba Tuhan panggil kita dari lumpur, dari dosa yang begitu luar biasa. Tuhan panggil kita, Tuhan bentuk kembali kita menjadi bejana yang baru. Akhirnya firman Tuhan menerangi hidup kita, ya. Setiap hari kita dengar firman Tuhan, kita mulai bertumbuh. Ketika saudara Tuhan menguji kita, ketika Tuhan memurnikan kita saudara, memang terkadang kita masih mudah jatuh, tidak apa-apa. Jatuh lagi, Tuhan bawa kita kembali. Jatuh lagi, bawa kita kembali sampai iman kita dewasa. Tapi ingat, kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Ayat-ayat Alkitab kita sudah kuasai. Kemudian kita murtad. Alkitab yang katakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang firman yang benar, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Artinya kita menyalibkan Tuhan untuk yang kedua kali. Makanya kita harus hati-hati dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena Alkitab katakan, banyak yang terpanggil, tapi cuma sedikit saja yang terpilih. Banyak yang terpilih, tapi cuma sedikit yang setia. Hendaklah kita menjadi orang terpanggil, terpilih, dan setia. Matius 24 ayat yang ke-10.
Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerangkan dan saling membenci. Haleluya. Saudara, saya mau kasih tahu. Ini kita sudah hidup di penghujung akhir zaman. Otomatis iman orang percaya itu akan dimurnikan. Kita akan mengalami pemurnian lewat dapur api. Kira-kira Tuhan murnikan kita lewat apa? Lewat masalah, ya. Mungkin sakit penyakit kah? Atau mungkin masalah ekonomi kah? Atau mungkin masalah rumah tangga kah? Atau mungkin masalah apa saja, saudara. Tuhan akan izinkan untuk membakar iman kita. Apakah kita tetap kokoh berdiri atau kita mundur dari Tuhan? Itulah yang dibilang pemurnian. Tapi Alkitab katakan, orang yang mundur ketika dibakar pasti dihangus. Tetapi orang yang imannya kokoh teguh berdiri, mau tantangan sebesar apapun datang, kita tetap berdiri kokoh. Karena kita percaya Yesus menyelamatkan hidup kita. Makanya Alkitab katakan, saudara, kenapa di akhir zaman ini banyak hamba-hamba Tuhan, banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang yang sudah setia dengan Tuhan akan tumbang, akan jatuh. Saudara, perhatikan baik-baik. Kita ini sudah hidup di penghujung akhir zaman. Dia katakan begini, dan jika orang benar, orang yang sudah berdiri di mimbar, khotbah sana sini, keliling menginjil, saudara, bahkan sudah melayani, hampir-hampir tidak selamat. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik? Orang fasik itu orang yang sudah tahu firman tapi tidak melakukan. Itu pasti neraka. Ini yang bilang Tuhan, bukan ibu pendeta. Amin. Coba Matius 7:21-22. Dia katakan begini, bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk surga. Ini bukan ibu pendeta yang bilang, tapi hanya mereka lah yang melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Ku tak pandang dari gereja mana, ya. Mau gereja A, gereja B, gereja tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan ketika kita percaya kepada Yesus dan melakukan taat kepada firman Allah. Di surga tidak ada gereja. Di surga tidak tercatat, oh cuma Protestan yang selamat, oh cuma GBI yang selamat, enggak. Oh cuma GPDI yang selamat, enggak. Oh cuma Advent yang selamat, enggak. Oh cuma Katolik yang selamat, tidak. Di surga tidak ada milik gereja. Tetapi di surga, kata Alkitab, hanyalah mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga, saudara. Ya, bukan ibu pendeta yang bilang. Saya berkhotbah di atas mimbar tidak jadi jaminan Pak kalau saya tidak menjadi pelaku. Makanya kenapa saya berusaha berjuang. Saya berpuasa kadang-kala setiap hari. Saya ambil berpuasa menguduskan diri. Karena saya takut jangan sampai saya mengajar Tuhan, saya sendiri yang ditolak oleh Tuhan. Aku tidak kenal engkau. Karena sesungguhnya engkau Lendra cuma jago berbicara di atas mimbar, tapi engkau sendiri tidak mampu melakukan apa yang engkau sampaikan. Itu yang saya takutkan. Makanya saya katakan, bebaskan aku dari apa yang tidak kusadari. Karena kalau kita tidak sadar, Pak, betul nggak? Makanya kita minta kekuatan tangan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan bagi kita bisa melakukan firman Allah. Amin. Saudara, lebih baik Tuhan hajar, Tuhan tegur kita pakai firman, daripada Tuhan tegur kita pakai tumor dan kanker. Kalau Tuhan hajar kita pakai firman, sakitnya cuma di sini. Oh, sakitnya minta ampun, berhenti kalau saya mau gereja lagi. Persetan dengan ibu pendeta. Saya kasih tahu saudara, kalau tegur pakai firman sakit cuma hati. Tapi kalau kita sudah masuk ke neraka, seluruh tubuh itu sakit. Makanya saya ingin kita harus menjadi gereja yang dewasa, gereja yang tidak mudah tersinggung. Amin. Kalau datang firman yang keras, katakan, itu saya ibu pendeta, itu saya ibu. Praise the Lord, terima kasih Tuhan. Tuhan tegur saya. Itu baru gereja yang dewasa. Amin. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku,
bernubuat itu artinya menyampaikan firman. Bukankah aku berkhotbah Tuhan? Aku ini setiap hari ada pelayanan. Aduh, setiap hari di B6, Afdaling 1, 4, Afdaling 3. Semua setiap hari tidak terkecuali. Tuhan, saya mau mendoakan orang sakit, oh sembuh. Ya kan? Tuhan, saya juga lihat orang kerasukan setan, saya berdoa, setan pergi. Dan banyak mujizat yang kita lakukan. Tapi kenapa ayat 23 Tuhan bilang, coba, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah kenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang berita-berita mulai muncul di YouTube, di Facebook, di sosial media. Kalau saudara nonton, dunia ini sudah mau kiamat. Saya nonton di berita terakhir, saudara. Sekarang kan Israel lagi berperang melawan Iran. Terus dengar berita Indonesia membela musuhnya Israel. Kalau sampai Indonesia membela mereka, apa kata Benyamin Netanyahu? Selesai Iran, aku akan tumpas Indonesia. Selesai Iran. Sekarang berperang melawan Iran. Saya kasih tahu saudara, bangsa Israel tidak akan pernah kalah. Mau kita ada nuklir sekalipun, mereka tidak akan pernah kalah. Karena mereka bangsa pilihan. Terkecuali Alkitab yang katakan saudara, terkecuali seluruh dunia berperang melawan Israel. Dari barat, timur, utara, selatan, itulah perang dunia ketiga. Baru mereka kalah. Baru mereka berseru kepada Yesus. Karena sampai detik ini mereka tidak percaya kedatangan Yesus. Betul nggak Pak? Tapi setelah seluruh dunia berperang melawan mereka, baru di situ mereka mengakui ternyata Yesus benar-benar sudah datang. Sekarang penggenapan firman mulai terjadi. Firman Tuhan yang katakan, jangan seperti 5 darah gadis yang bodoh. Kalau 5 dari gadis yang bodoh, setahu-tahu gak ada persiapan minyak, santai, kerja, pagi sampai malam, yang penting duit. Kerja, hari Minggu pun tidak ingat. Perhatikan baik-baik. 5 darah gadis yang bodoh dan 5 darah gadis yang bijaksana. Akhirnya ketika mempelai datang, mempelai bicara Yesus. Mempelai datang, song-song dia, mempelai datang. Yang selamat siapa Pak? 5 darah gadis yang bijaksana. Yang bodoh, mereka tidak mempersiapkan minyak. Minyak bicara firman dan Roh Kudus. Amin. Hati kita ini harus terus-menerus diisi, disiram dengan firman supaya iman bertumbuh, supaya kerajaan sorga boleh menjadi warisan saudara dan saya. Amin. Ayat terakhir 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2 bacakan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Saudara perhatikan baik-baik. Pada hari-hari terakhir banyak orang akan murtad. Murtad apa? Mereka lebih percaya tahyul-tahyul Pak, dongeng-dongeng nenek tua. Kalau sakit, bukannya berdoa mengandalkan Tuhan, dukun yang kita percayai. Pergi ke dukun aja, dia cuma tiup begini, sembuh. Besok tadinya sakit kepala, kaki lagi yang sakit. Pergi lagi ke dukun, tiup, kaki sembuh, pindah ke tangan. Ya, karena firman Tuhan katakan iblis itu penipu, pembunuh, pembinasa. Ya, dia licik. Sebenarnya iblis itu tidak ada kuasa menyembuhkan, tapi dia ada kuasa memindahkan penyakit itu ke tempat tubuh yang lain. Habis sakit kepala, oh sembuh, saya pergi ke dia kok. Besok, aduh sakit kaki lagi. Aduh, nah setelah itu pergi lagi. Pak, sakit kaki saya, tolong sembuhkan. Kaki sembuh, pindah ke tangan. Putar di situ saja. Tapi kesembuhan dari Tuhan, kesembuhan secara sempurna.
Karena melalui kekuatan kuasa Roh Kudus. Karena Alkitab yang katakan, kamu akan terima kuasa kalau Roh itu turun atas kamu. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, usir setan-setan demi nama Yesus. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Amin. Itu. Makanya kesembuhan ilahi bukan cuma pendeta tumpang tangan, enggak. Jemaat pun kalau dikasih karunia sama Tuhan, itu bisa menyembuhkan orang. Tapi dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Saudara lihat, tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka terus. Mereka memegang ular, Pak. Bayangkan pegang ular aja, Bu. Gak ada yang gigit kita. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Orang itu akan sembuh. Amin. Coba, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saudara perhatikan baik-baik. Kisah 1 ayat 8. Saudara lihat ya. Baca Bu, kuat-kuat. Baca kuat-kuat. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pak, Tuhan bilang begini sama murid-murid. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan Yerusalem kalau belum penuh Roh. Ada Bapak pernah baca kan? Jangan tinggalkan Yerusalem. Akhirnya mereka berdoa di loteng Yerusalem. Hari pencurahan Roh Kudus tercurah. Baru Tuhan katakan, ya, kamu akan terima kuasa kalau Roh turun atas kamu. Baru kamu jadi saksi, baik di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Kita bisa Tuhan pakai sampai ke ujung dunia. Makanya jangan pernah tertipu dengan roh setan. Apalagi percaya-percaya tahyul-tahyul. Sudah pernah saya saksikan, ya. Seperti yang Pendeta Jeffrey jelaskan kemarin. Nggak boleh lihat kalau kita ngobrol tiba-tiba Caca berbunyi. Betul itu Caca berbunyi. Iya kan? Jadi kita percaya Caca daripada hidup iman kita. Kita mau keluar, tiba-tiba bersin. Hasyam, ini jangan keluar, nanti kamu celaka. Nah, itu tahyul. Sini ada orang Dayak, coba angkat tangan orang Dayak di sini. Ada nggak? Oh ini, saya tidak tahu Bu, mungkin beda-beda ya. Saya dikasih ikan dulu sama orang Dayak. Saya sudah pulang. Bu, jangan dulu pulang, jangan dulu. Kenapa? Tunggu Bu, dia petik bunga. Taruh tuh daun di ini ikan. Loh, kenapa kamu taruh bunga? Iya Bu, supaya setan gak ikut ibu sampai ke rumah. Betul gak itu? Mungkin lain-lain kali adat-adatnya ya. Saya bilang, oh seperti itu. Itu tradisi Pak, ya. Kalau Manado, saya gunting rambut. Len, kalau gunting rambut jangan buang sembarangan. Taruh di bawah pohon pisang. Kenapa? Iya, supaya cepat subur. Ada nggak? Ada nggak? Gunting rambut, taruh di bawah pohon pisang, maka subur lagi. Gak ada saudara, kecuali lidah buaya. Terus begini lagi. Saya minta maaf ya, ini mungkin tradisi orang-orang Kupang. Mama Pendeta, kalau Mama Pendeta bikin rumah, jangan tiang 3 di depan. Nanti mati katanya. Kalau pasang tiang cuma 3, memangnya kita hidup di tiang itu? Tanpa tiang itu pun kalau memang Tuhan bilang nyawa kamu melayani sekarang, pasti kita melayani. Karena nyawa kita di dalam genggaman tangan Tuhan, bukan percaya kepada mitos. Amin. Biasanya suamiku, kalau saya kasih kue, jangan kau kasih kue 3 biji, harus 4 atau 5. Kalau 3 bahaya. Betul nggak? Mitos saudara. Ya. Nggak boleh ganjil, harus genap. Itu mitos-mitos. Karena bilang kita boleh, saudara lihat ya. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua
tua. Makanya dia bilang, latih dirimu beribadah. Latih beribadah supaya apa? Kita pe otak, kita pe hati jangan diisi dengan tayung, tapi diisi dengan firman. Amin. Amin. Karena firmanlah yang menyelamatkan hidup kita. Amin. Terus, latihan badan terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Latihan badannya terbatas, Pak. Biar Bapak rajin olahraga. Wah, itu nggak jamin kita bisa. Oh, tubuh fit, sehat. Nah, di Manado setiap pagi sore dia olahraga lari. Nah, minum air saking haus dia minum air. Mati. Padahal orang habis olahraga berarti tidak jamin. Iya kan? Karena nyawa kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Makanya itu Tuhan bilang, latihan badan terbatas. Bukan berarti olahraga tidak penting. Berarti olahraga dan beribadah sama-sama penting. Amin. Tidak ada yang kita bisa pisah-pisahkan. Itu seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Ini semua firman Tuhan. Yang saya sampaikan ini Alkitab. Tidak ada yang tidak tertulis yang tidak saya sampaikan. Kalau ada yang saya sampaikan salah, tidak tertulis di Alkitab, saudara bisa kritik itu. Di tempat duduk pun saudara bisa. Ibu pendeta salah, bisa. Yang penting tertulis di ayat, tertulis begini. Boleh mabuk. Waduh, senang tuh bapak-bapak. Iya kan? Loh, kok ada ayat begitu? Atau ayat begini. Terima gaji, silakan pergi berjudi. Oh no, senang. Ada tulis kok ibu, ada tulis boleh berjudi. Nah, boleh. Tapi selama itu tidak tertulis, hati-hati nih bapak-bapak yang suka berjudi ya. Capek-capek kerja cari duit, apalagi sekarang lagi tren. Judi online. Satu bapak datang sama saya. Ibu pendeta, kita bisa pinjam duit. Kenapa? Ini kok Bu, saya ada menang di HP. Judi persetan. Pergi. Kalau kau bilang kau sakit, mungkin bisa saya tolong. Tapi kalau karena judi kau pinjam uang persetan. Bisa nggak membantu orang berjudi kasih pinjam uang? Itu membutakan mata hati kita. Bapak-bapak, saya kasih tahu yang suka berjudi. Ya, judi online. Kali ini engkau akan menang. Dia pancing. Aduh, 20 juta. Kan tergiur. 2 kali menang lagi. Menang lagi. Tergiur lagi. 3 kali sudah terhipnotis. Karena kita periode dia sudah kuasai. Kalau kita periode dia sudah kuasai, udah nggak bisa lagi. Akhirnya kalah. Pulang di rumah. Mana gaji upah? Lepas. Akhirnya nggak ada uang bayar bon. Sekarang lagi tren itu velocity. Velocity, nah begini. Kepala setan. Banyak anak-anak, bukan saja cuma anak-anak, orang tua banyak yang jadi gila. Karena kita perlu dia tangkap jadi stres. Hati-hati dengan sosial media, saudara. Lebih baik sosial media saudara pakai nonton khotbah, ya, daripada saudara pakai apalagi semua tuh bugil-bugil ada di situ. Bapak-bapak usah nonton bugil, sudah itu. Pak Nino pernah nggak nonton itu? Jangan jujur, jangan bohong. Betul kan? Betul. Pak Nino nonton itu bernafsu nggak? Nafsu saudara, ya. Makanya ada pendeta nonton itu, dia perkosa jemaatnya sendiri masih umur remaja. Karena takut ketahuan, dia bunuh anak itu. Dia pergi buang di hutan. Orang tuanya cari sana sini nggak dapat. 2 minggu baru ketemu. Ternyata dia buang di hutan. Polisi nggak bisa lacak. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Ternyata di DP gudang ada berkas bercak darah. Ketahuanlah ternyata dia yang bunuh. Malu nggak Pak? Pendeta juga manusia Pak. Pendeta bukan malaikat Pak Martin.
Haleluya. Bukan malaikat. Makanya pergunakan sosial media, nonton hal-hal yang positif. Bukan luar biasa. Kalau saya nonton tuh Korea, sarangeo. Apalagi kalau sedang jam ibadah, masih nonton tuh Korea, sarangeo. Mau ibadah, ayo ibadah, sarangeo. Masih ada di depan TV gara-gara nonton sinetron. Betul nggak? Itu seperti itu saudara. Boleh, dengar. Nggak apa-apa kita nonton sinetron, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ada hal-hal yang baik yang harus kita petik. Tapi kalau sinetron jadi berhala, itu dilarang oleh Tuhan. Artinya berhala begini, sudah tahu-tahu jam ibadah, tapi tuh mata tertanam di sinetron. Waduh, apalagi mereka bercium. Minta ampun. Memang itu akan muncul saudara di Facebook. Kadang-kadang kalau itu muncul saya lewat. Darah Yesus. Darah Yesus. Amin. Karena itu akan merusak otak kita. Membuat kita mudah jatuh. Sosial media bisa membawa kita masuk surga, bisa juga bawa kita masuk neraka. Sosial media yang membawa kita masuk surga, nonton tuh khotbah-khotbah. Amin. Tapi sosial media yang bawa neraka, silakan nonton tuh bugil-bugil aja. Tapi saya percaya, kita yang sudah dengar firman Tuhan hari ini, mari kita belajar, waspada, berhati-hati. Amin. Supaya Tuhan akan bentuk kita menjadi bejana yang mulia, enak dipandang, enak dinikmati, enak menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin.